Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qira'atihi. Qala faslun wa tabtulus salatu bil kalami walau biharfain au biharfin mufhimin illa in nasiya wa qalla wa bil af'alil katsirah al mutawaliyati ka thalathi harakatin wa bil harakatil mufritati wa bi ziyadati ruknin fi'li wa bil harakatil wahidah lil la'bi wa bil akli wasyurbi illa in nasiya wa qalla wa bi niyati qat'i sholati aw ta'liqi qat'iha wa bi taraddudi fihi wa bi ayyam dia ruknun ma'asyakki fi niyati taharrum aw yatulu zamanu syak. Thumma qala faslun. Qala faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Kalau dimanai bahasa Indonesia ya, ini adalah fasal. Fasal itu di bawahnya bab. Bab di bawahnya kitab. Jadi kitab, fasal, kitab, bab, kemudian fasal. Berarti apa tuh? Subbab ya. Kalau metodologi penulisan kekinian ya, subbab. Faslun, subbab tadi ya, nggak enak juga dia subbab. Watab tululan batal, opo as-sholatu sholat, sholat itu batal, bil kalami sebab kelawan omongan, maksudnya dengan berkata. Walau biharfaini, walau dengan dua huruf. Dua huruf. Au biharfin atau kalawan sehuruf. Tetapi mufhimin, kang memberikan pemahaman. Seperti kalimat dalam bahasa Arab itu ada namanya qi. Qi. Dari kata waqayaqi, qoyatan, qi. Atau ada juga misalnya ai, dari kata wa'yu, mananya sadar, eling. Atau ro lataro, melihatlah, leng-lenglah sopo sira, satu huruf tetapi memberikan pemahaman, maka batal sholatnya. Illa kecuali innasiya, lamun lali sapa wong, dia lupa kalau dia berada di dalam sholat. Itu pun
Wa qalla lan sedikit, kalimatnya sedikit nggak banyak. Dalilnya itu ada nih, saya bacakan di kitab Fiqhul Manhaji itu. Di antaranya wa uddal kalamul ladzi tabtulu fi shalat makana muallafan min harfaini fasoidan. Dianggap satu kata-kata dalam sholat itu kalau dia tersusun dari 2 huruf atau lebih. Wa illam yufham minhu makna, ataupun nggak difahami maknanya, keluar 2 huruf dari mulut kita, atau 1 huruf tetapi memiliki makna, seperti qi tadi bahasa Arab dari kata wiqoya. Qoya itu maknanya apa ya? Menjaga. Ai dari kata wa'i, sadar. Fi dari kata wafa, memenuhi, fi'il amar. Kalau orang itu berbicara dalam sholat tapi dia lupa ngelamun gitu kan, dia tidak sadar kalau dia dalam sholat, atau bodoh, kalau itu haram hukumnya karena masih baru masuk Islam, liqurbi ahdihi bil Islam, seperti misalnya baru mukallaf, baru 1 hari, dia nggak tahu kalau itu hukumnya batal, haram, maka dimakfu. Itu pun kalau kata-katanya tidak lebih dari 6 kalimat, 6 kalimat. Kayak saya dulu pernah sholat Idul Adha, rakaat pertama itu kan imamnya kan takbirnya kan 7 kali ya, pertama. Setelah takbir imamnya bukan baca Fatihah, langsung baca surat sabbihisma rabbikal a'lallazi khalaqa fasawwa gitu kan. Makmumnya di belakang subhanallah, si imamnya nggak sadar. Akhirnya ada salah satu makmum ngingetin, maksudnya Al-Fatihah gitu. Batal sholatnya itu, ngomong Al-Fatihah, dia sengaja, batal sholatnya. Jadi kalau 6 kalimat, Fatihah itu 1 kalimat itu. Tapi dia sengaja kan, batal. Ini sih kalau dia tidak sadar, terus dia bodoh, terus dia ngomong dalam sholatnya, kalau lebih dari 6 kalimat batal sholatnya. Kalau kurang dari 6 kalimat boleh, tidak batal, kalau dia masih baru masuk Islam atau dia tidak sadar. Wallahu alam. Ada dalilnya. Kalau nggak salah ini riwayat Zaid bin Arqam ya. Bukan. Ini dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad apa itu? Syamitta atisan fi sholatihi inna hadhihi sholatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, dia ada orang bersin dalam sholat, terus dia tasmid. Tasmid itu membaca yarhamukallah dalam sholat. Temannya bersin, terus Muawiyah bin Hakam ini yarhamukallah, dia ngomong yarhamukallah, kan dia belum tahu itu hukumnya. Setelah itu Nabi bersabda, ini sholat tidak boleh bicara, kalamin nas, kalam apa, dari kata-kata manusia. Makanya doa juga, kalau doa qunut yang panjang itu hati-hati, jangan sampai doanya itu yusbihu kalaman nas, menyerupai omongan orang biasa. Kalau saya baca di salah satu kitab ya, kalau nggak Fathul Mu'in, Minhajul Qayyim atau apalah, saya lupa itu, pokoknya fikih Syafi'i aja. Ciri-ciri kalimat yang menyerupai omongan manusia itu, walaupun pakai bahasa Arab ya, yaitu berdoa, kalau berdoa itu sekiranya dalam doa itu bisa dikabulkan oleh manusia. Seperti misalnya Allahumma rzuqni imro'atan jamilatan misalnya. Ya Allah, bisikan saya perempuan yang cantik gitu kan. Ini batal sholatnya, karena yusbihu kalaman nas, menyerupai
omongan manusia. Karena apa? Karena manusia bisa mewujudkan itu gitu loh. Tapi kalau doa yang Allahumma gfirli, nggak ada yang bisa ngampuni selain Allah. Itu bedanya. Jadi hati-hati kalau doa itu, kecuali di luar sholat, nggak masalah. Kalau di dalam sholat, doa walaupun pakai bahasa Arab tapi menyerupai omongan, itu bisa batal sholatnya. Makanya suka hati-hati kalau doa kunut panjang-panjang itu kan. Ya lebih utama doa itu ya harus yang warid an Rasulillah paling utama. Kalau bisa. Kalau redaksinya mau bikin sendiri ya tadi menghindari, jangan sampai menyerupai kata-kata manusia di dalam sholat ya. Batal sholatnya. Wallahu a'lam. Kemudian wabil af'alil katsirati lan kelawan piro-piro perbuatan al katsirati kang akeh, al mutawaliyati kang terus menerus, dengan melakukan gerakan yang banyak yang terus menerus, itu batal sholatnya. Saya suka lihat ya, yang namanya juga manusia biasa ya, kadang-kadang dalam sholat juga saya lihat orang di sebelah saya sholat Allahu Akbar, dan lagi gini suka lihat ya. Ya saya juga ngapain ngelihat orang sholat ya, orang lagi sholat. Tapi orang sayanya bukan wali, bukan malaikat, ya kelihatan gimana. Saya berusaha untuk gali juga, tapi saya kelihatan. Ya itu nggak boleh, batal sholatnya. Jadi apa tujuannya? Karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Saya baca di kitabnya Izzuddin bin Abdissalam ini. Tujuan sholat itu pertama adalah, kata beliau, wa maksuduha al-a'zam. Tujuan besar sholat itu, tujuan utama sholat itu adalah apa? Tajdidul ahdi. Apa tajdidul ahdi? Ya, kalau dimaknai secara harfiah sih, memperbarui kontrak billahi dengan Allah. Al-ahd itu maknanya al-wafa tauhidullah, atau mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran apa? La yamliku nasyafa'ata illa manittakhadha indar rahmani ahda. Ada kan? Al-ahad itu maknanya adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tujuan utama sholat itu adalah tajdidul ahdi tadi, memperbaharui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sholat tangannya ngalor ngidul, alasannya ini nggak batal, bukan masalah nggak batalnya, berarti kamu nggak khusyuk, kamu sedang berdiri di depan siapa? Sedang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau kita baca tema-tema besar Al-Qur'an itu apa? Baca bukunya Dr. siapa? Imaduddin Rashid. Ya, tema besar Al-Quran itu Allah pengen menunjukkan bahwa dirinya itu zat yang agung dan yang harus diagungkan. Temanya semua. Quran pun sama. Terus kita mana porsi kita mengganggukan Allah itu kalau sholat saya kayak gitu? Dengan ngomong itu ada dalilnya, bukan masalah dalil. Lu masalahnya mana? Pengagungan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama bojo muja kamu berlebihan. Sama Allah kok kayak gitu. Tarik jenggot. Kalau kiai, ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, madhab itu ngajarin bener. Ngajarin supaya orang itu khusyuk. Sholatnya itu bener-bener dia sedang mengagungkan Allah. Makanya gerakan lebih dari 3 itu batal. Bil af'alil katsira. Katakan Nabi apa? Lau khosha'a qalbu hadza la khosya'at jawarihuhu, atau kama qala Rasulillah. Kalau orang itu hatinya khusyuk, ya maka anggota badannya semuanya akan ikut anteng. Nah, kalau sholat Allahu Akbar, ada lagi yang pegang jenggot, ada begitu kan? Kok ada itu? Maksudnya opo itu kalau kata orang Jawa? Ya kamu kalau
dipanggil sama atasan, bos lah, mau ini perusahaan atau siapalah, masa kamu ngobrol berani dia lagi ngobrol terus kamu gini-gini, gemeter ya kan, keringetan. Nah ini kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala dusun bener. Ya Allah. Makanya nanti di belakang dan di belakang. Di belakang nanti kita ada nih. Di belakang insyaallah. Jadi tadi ini yang ngomong Sultanul Ulama loh. Izzuddin bin Abdissalam 660 Hijriah. Tujuan utama sholat itu adalah maksudul a'zam, mengagungkan Allah. Biar orang itu mengagungkan Allah. Sama kita baca Al-Quran. Makanya kan kalau kita ngaji kita tibyan itu tata caranya begini, menghadap kiblat. Bukan kan kiblat sama saja. Ya bukan itu, susah. Orang nanya hadis mana hadisnya gitu. Mana hadisnya. Di kitab tibyan ada di. Tujuannya biar orang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini dia sedang berhadapan dengan kalamullah. Diajari supaya mengganggukan bahwa tema besar Al-Quran mengganggukan Allah. Salat pun sama demikian. Nah, jadi makanya di situ tidak boleh batal sholatnya kalau melakukan tindakan pekerjaan yang banyak. Ya karena tidak khusyuk. Jadi kalau nggak salah sih di sini nih saya baca kitab Maqasidus Sholat. Kenapa dilarang begini, dilarang begitu? Tujuannya biar orang itu khusyuk sholatnya. Jadi Gusti Allah tuh pengen, nih kamu ke saya aja udah, jangan ke sana-sana, sini. Itu ibarat. Biar pancer ke sana. Cuman kitanya yang dablek. Dablek kitanya. Nah, ini diajari begitu. Jadi wabil af'adil katsirati, dengan tindakan-tindakan yang banyak, al-mutawaliyati kang terus-menerus. Seperti apa? Kasala si harokatin, kayak telu piro-piro gerakan. 3 gerakan berturut-turut batal. 1, 2, 3, 4, ini banyak kayak gini. Termasuk nanti ini itu. Batal itu. Ada kalau nggak salah di sini. Ya. Nah kalau senam jangan dalam sholat. Setelah sholat baru senam itu. Sholat kok senam. Gini, cuma senam. Jangan mau senam di luar sholat. Jangan. Tapi ada gak sih? Ada gitu, ada ya? Ada gitu. Ada. Nah, di sini nanti nih. Amanah saya. Wa illam tata'adda ilhaqan bil qadar. Jadi seorang-orang di situ isy'aruhu bil i'rad, kayak seolah-olah kayak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Seolah-olah kayaknya nganggap enteng. Les. Ora kata ngene iki lho Gusti Allah, ora kata. Nganggap enteng. Makanya imannya enggak merasa persat. Jadi kalau baca kitab Minah Husaniyah itu, kita itu kayaknya telur busuk gitu. Telur busuk, telur dianggremi itu sama ayam, kalau sudah bukan netes nggak? Itu ibadah kita nggak netes. Telur busuk, siang bengi sholat malam gini-gini, tapi yang busuk ya nggak ada hasilnya, capek doang. Telur busuk, generasi telur busuk. Susah. Astagfirullahaladzim. Ada di Minah Husaniyah itu benar. Ya karena dusun sama Gusti Allah itu. Nah, jadi kita tadi diajak oleh ulama itu supaya kita khusyuk. Mana tadi contohnya ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Wa kaharokati kulil badani afadahu atiyah, seperti gerakan semua anggota badan. Nggak boleh. Ya tadi biar anteng gitu, biar anteng. Wabil harokatina ini, wabil harokatilan kelawan satu harokat, satu gerakan saja, tapi al mufritoti, kalau di bahasa Jawa yang banget.
satu gerakan tapi kelihatan seperti bukan gerakan sholat. Seperti apa? Seperti melompat. Kawasabatin di sini. Sholat melompat. Batal sholatnya. Satu gerakan tapi banget. Maksudnya kelihatan seperti gerakan bukan dalam sholat, bukan gerakan sholat. Nah, kemudian wa bi ziyadati ruknin fi'li, lan kelawan nambahi rukun fi'li. Kalau disengaja, seperti sujud 3 kali, tambahi 1. Bi ziyadati ruknin fi'li. Wabil harokati, nah sama juga. Wabil harokati, tadi ya, wabil harokati lan kelawan gerakan al wahidati kang siji. Satu gerakan pun sama bisa batal sholatnya. Kalau tujuannya lil'abi, karena bermain-main atau abas, kalau kata orang Cirebon tambah ngangguran gitu loh. Kamu lagi sholat, ini perlunya apa gini? Satu gerakan tapi la'ab, bermain, abas. Lain kalau gatel di sini, kepaksa, ya kita set, jangan lepas ini. Sholat ada itu Pak, ada. Lah kamu lagi ngadepin siapa ya? Basinyanya hilang. Kuotanya habis berarti. Nah, apa-apa biarin itu mah fardu, itu mah sunnah yang di sini wajib. Aklilan kema. Ya maksudnya makan yang ada sisa-sisa makanan yang di gigi itu sengaja itu. Di sini makan itu di sini wabil ukuli, bukan akal Mas. Bidom mata ini wabil ukuli, lan mangan panganan kang ananing sisa ini nih. Fahuwa minal afal, fahuwa dakhil fi qawli wa bil af'alil katsira. Iya. Kalau di mazhab Hanafi kalau nggak salah itu